Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Mari kita lanjutkan tema kita pada kali ini, amalan terbaik yang menjadikan keselamatan di dalam kuburan. Yang pertama tadi sudah dibahas bahwasanya yaitu sholat. Lalu yang kedua apa? Yaitu yang kedua adalah senantiasa membaca Al-Quran. Tilawatul Quran, yang gemar membaca Al-Quran, yang dimana amalan ini yang sehingga diperintahkan oleh baginda Rasul Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi amalan terbaik selamat dalam kubur, yang sehingga Nabi mengatakan iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai apa? Sebagai syafaat di ashabi, bagi orang yang membacanya, yang akan menjadikan sahabat di dalam kuburannya. Bahkan Imam Syarani beliau mengatakan, ada seorang manusia yang masuk ke dalam kuburan. Yang masuk ke dalam kuburan terasa ramai, yang begitu sangat ramai sekali. Ternyata sudah yang ditanyakan kepada seseorang tersebut yang dalam kuburannya, kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Kamu ini siapa? Ternyata ini yang menjadikan ramai di dalam kuburannya menjawab, aku adalah orang yang dimana engkau suka baca, lalu engkau mengamalkan, lalu engkau mengajarkan, yang sehingga ini aku menjadikan sebuah cahaya dan menjadikan teman engkau di dalam kuburan. Ternyata amalan ini yang menjadikan ramai di dalam kuburannya adalah yaitu Al-Quran yang senantiasa dibaca, yang senantiasa dimurajaah, yang senantiasa ditadaburi, yang diamalkan. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengamalkan Al-Quran. Al-Quran akan menjadikan syafaat ibadah Allah. Di mana halnya kita ini banyaknya dosa, tapi nanti Al-Quran akan membela kita, yang di halnya ketika ditanyakan oleh para malaikat. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang seringkali kita lalai, yang mentang-mentang kita ini sibuk, banyak kerjaan, yang sehingga enggan, tidak menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran. Yang kadangkala Al-Quran itu dijadikan pajangan doang, yang kadangkala pula berdebu Al-Quran. Ini yang menjadikan sebuah kecelakaan pula ibadah Allah, yang dimana kata Al-Habib Abu Bakar Al-Attas, beliau mengatakan Al-Quran yang tertempel daripada debu sedikit saja, yang dia akan masuk surga tapi nggak jadi masuk surganya. Harus dihisab dulu, harus dibersihkan dulu. Gara-gara apa? Debu yang nempel kepada Al-Quran yang di rumahnya tidak dibersihkan ibadah Allah. Masya Allah, begitu mulianya Al-Quran. Maka kata Nabi SAW, mulialah orang yang membaca Al-Quran. Dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi orang yang membaca Al-Quran. Disenangkan, ditentramkan, didamaikan daripada kehidupannya orang yang membaca Al-Quran. Apalagi sampai menghafal Al-Quran, dia akan memberikan mahkota terhadap orang-orang, di antaranya orang tuanya, yang dibahagiakan di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ibadah Allah, tentulah orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang dimana akan mendapatkan sebuah nur ilahiyah, cahayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka enggak ada yang namanya kerugian bagi orang yang membaca Al-Quran, apalagi menghafal Al-Quran. Maka tentulah kita lihat contoh-contoh begitu banyak ibadah Allah. Bagaimana seorang anak kecil di usia 5 tahun, di usia 6 tahun, ya, mereka menghafal Al-Quran, ya, dari juz pertama sehingga juz akhir. Masya Allah, mereka bahkan diperkenalkan dengan dunia. Artinya mereka bisa melihat dunia sebagaimana pentingnya sebuah alat untuk menghidupkan daripada nanti di akhirat. Dan orang yang menghafal Al-Quran dihidupkan ibadah Allah. Karena apa? Bahkan di ta'arafu, saling mengenal.
dimanapun keadaannya. Bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran, tidak ada sebuah kerugian bagi orang yang menghafal Al-Quran, bahkan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, begitu sangat pentingnya menghafal Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Jangan kemana-mana, insya Allah kita akan lanjutkan. Akan tetapi ibadah Allah, di antara amalan-amalan tersembunyi alias yang kadang kita lalai ini, lalu yang ketiga apa? Yang ketiga adalah sedekah. Amalan yang ketiga adalah sedekah, yang dimana sedekah ini yang kadang-kala kita lalai pula ibadah Allah. Maka pentinglah untuk kita semuanya, amalan yang ketiga adalah sedekah. Insya Allah kita akan lanjutkan tema kali ini. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.